Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansa Fitri dari kelas 10 keperawatan. Di video kali ini saya akan membahas tentang istilah-istilah anatomi secara umum. Pertama itu yaitu istilah umum anatomi. Anatomi manusia menggunakan istilah sendiri. Kebanyakan diambil dari bahasa Latin dan mempunyai arti yang spesifik. Istilah anatomi sendiri merupakan kesepakatan dari ahli-ahli sedunia sebagai terminologia anatomika. Ada beberapa istilah anatomi secara umum yang sering atau selalu berulang sebagai berikut, yaitu ada posisi tubuh, bidang tubuh, hubungan, anggota tubuh, anggota badan, ada juga bagian otot, dan ada juga bagian gerakan, bagian struktur, bentuk struktur, dan juga yang terakhir ada warna struktur. Yang pertama yaitu posisi tubuh. Posisi tubuh anatomi. Posisi anatomi atau berdiri. Dalam posisi ini, tubuh lurus dalam keadaan posisi berdiri. Telapak tangan menggantung pada sisi-sisi tubuh dan menghadap ke depan. Telapak kaki juga menghadap ke depan dan tungkai kaki lurus sempurna. Posisi anatomi sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena hubungan semua struktur digambarkan dengan asumsi yang berada dengan posisi anatomi. Nah, lanjut ke posisi supin atau terlentang. Pada posisi ini, tubuh berbaring dengan wajah menghadap ke atas. Semua posisi lainnya mirip dengan posisi anatomi yang seperti saya bilang tadi, dengan perbedaan bidang horizontal daripada bidang vertikal. Lanjut ke posisi prone atau tengkurap. Posisi ini punggung menghadap ke atas, tubuh terletak pada bidang horizontal dan wajah menghadap ke bawah. Lanjut ke posisi litotomi. Posisi ini tubuh berbaring terlentang, paha diangkat vertikal dan betis lurus horizontal. Tangan biasanya dibentangkan, kaki diikat dalam posisinya untuk mendukung lutut dan pinggul yang tertekuk. Ini adalah posisi pada banyak prosedur binaan. Selanjutnya yaitu bidang tubuh. Tubuh terbagi menjadi 5. Yang pertama kita bahas yaitu bidang frontal atau koronal. Bidang vertikal tegak lurus dengan bidang median. Bidang ini berbentuk dari garis yang menghubungkan satu telinga yang lain dari atas kepala dan kemudian membagi seluruh tubuh di sepanjang garis itu. Lanjut, bidang median atau bidang mid-sagittal, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi bagian yang sama, yaitu kanan dan kiri. Lanjut, bidang sagittal atau bidang paramedium atau bidang paramedian, yaitu bidang yang sejajar dengan bidang median tapi membagi tubuh bagian kanan dan kiri yang tidak sama. Lanjut, bidang yang keempat yaitu bidang transversal, yaitu bidang horizontal tubuh tegak lurus dengan bidang frontal dan median. Terakhir yaitu bidang obliqua, yaitu bidang selain yang dijelaskan tadi. Tadi kita telah membahas tentang bidang tubuh. Mari kita lanjut ke hubungan. Hubungan itu ada 6. Yang pertama yaitu anterior berarti ke arah ke depan, posterior berarti menuju ke belakang, superior berarti menuju ke kepala, inferior berarti menuju ke kaki, medialis berarti menuju ke bidang median atau mendekati bagian tengah tubuh.
Lanjut hubungan yang terakhir yaitu hubungan lateral. Lateral ini berarti menjauh dari bidang median atau menjauh dari tengah tubuh. Nah, setelah kita membahas hubungan, yaitu kita akan berlanjut ke anggota badan. Nah, sedangkan anggota badan ini ada 10 macam. Yang pertama, proksimal berarti dekat badan, distal berarti jauh dari badan, preksial menunjukkan sisi ribial atau tibial dari anggota badan. Fleksor berarti permukaan posterior anggota badan atas, dan anterior berarti anggota badan bawah. Tensor berarti permukaan posterior anggota badan atas dan anterior anggota badan bawah. Selanjutnya yaitu kita bahas bagian otot. Nah, bagian otot itu terbagi atas 5 macam. Yang pertama itu origio atau origin. Ujung otot yang relatif tetap dalam menjalani aktivitas atau dari selama gerakan alami. Lanjut bagian otot yang kedua itu yaitu exterior atau insertion, yaitu ujung otot yang relatif mobilitas selama gerakannya. Lanjut bagian otot ketiga yaitu belly, yaitu bagian tengah berdaging dari otot, sifat insersio. Otot yang keempat itu yaitu tendon, yaitu bagian yang tersesat atau non kontraksi dari otot yang bersifat origio. Otot yang terakhir yaitu aponeurosis, berarti tendon rata yang timbul dari jaringan ikat di sekitar otot. Nah, setelah kita bahas bagian otot, mari kita lanjut ke bagian gerakan. Nah, sedangkan gerakan ini ada 16 macam. Nah, yang pertama itu fleksi, gerakan yang membentuk atau mengurangi sudut sendi. Kedua itu ada gerakan ekstensi, yaitu gerakan yang memperlebar sendi. Gerakan yang ketiga itu ada gerakan adukasi, yaitu gerakan menuju batang tubuh. Keempat ada rotasi yang memutar pada sumbu panjang tubuh. Rotasi kelima itu ada rotasi medial, yaitu rotasi ke sisi medial tubuh. Yang keenam itu ada rotasi literal, yaitu rotasi ke sisi literal tubuh. 7 ada sikumdisi, itu kombinasi dari fleksi, abdukasi, ekstensi, dan edukasi. Yang kedelapan ada pronasi, itu gerakan lengan bawah di mana telapak tangan menghadap ke belakang. Kesembilan yaitu gerakan supinasi. Gerakan supinasi ini yaitu gerakan lengan bawah di mana telapak tangan menghadap ke depan. 10 yaitu gerakan protasi, di mana gerakan ini menuju ke depan, yaitu gerakan ke os radius. Dan selanjutnya yaitu gerakan ulnar. Ulnar yaitu gerakan ke arah os atau os ulna. Selanjutnya yaitu gerakan tibial, yaitu gerakan ke arah os tibial. Itu gerakan fromal, gerakan ke arah os atau os frontal. Gerakan yang terakhir yaitu gerakan oksipital, yaitu gerakan ke arah os, oksipital, dan lain-lain. Nah, setelah kita membahas gerakan, nah kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu bagian struktur. Struktur tubuh ada 5 macam. Yang pertama itu ada kaput, yang berarti kepala, korpus badan, kaupa, ekor, kolumna leher, dan peduncula adalah tangkai. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu bentuk struktur. Ada facialis, permukaan muka, fovea, lekukan dangkal lesung, sulcus lengkukan,